Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Insani dengan NPM D1A017043. Saya dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial Angkatan 2017 kelas A, dan di video kali ini saya akan membahas salah satu teori di mata kuliah saya, yaitu mengenai analisis stakeholder. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai definisi analisis stakeholder. Definisi dari analisis stakeholder adalah sistem pengumpulan data dan informasi dari individu atau sekelompok orang yang memiliki keterlibatan atau keterkaitan langsung dalam sebuah situasi atau keadaan yang sedang berlangsung atau akan berlangsung karena sebuah perubahan. Dalam proses pembangunan, latar belakang dari analisis stakeholder pada umumnya adalah karena 1. Menyangkut banyak orang, 2. Bersentuhan dengan berbagai aturan, 3. Melibatkan berbagai pihak, 4. Mempertimbangkan berbagai aspek, dan yang kelima adalah waktu yang panjang. Oke, setelah membahas mengenai pengertian dari analisis stakeholder dan juga latar belakangnya, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian dari stakeholder itu sendiri. Dan pengertian pertama adalah dari Freeman tahun 1984. Freeman mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu. Pengertian menurut para ahli yang kedua adalah menurut Bisset tahun 1998 yang mendefinisikan stakeholder sebagai orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan oleh Freeman tahun 1984 tadi. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki keterkaitan pengaruh atau kepentingan terhadap suatu keadaan tertentu. Keterkaitan pengaruh yang dimaksudkan dalam definisi dari stakeholder tadi adalah maksudnya kelompok atau individu tersebut dapat mempengaruhi ataupun dipengaruhi sebuah keadaan tertentu atau suatu keadaan tertentu yang dimaksud dalam definisi stakeholder tadi maksudnya adalah keadaan saat ini atau keadaan yang akan diciptakan, dan keadaan saat ini maksudnya keadaan yang harus diubah. Oke, next yang akan kita bahas adalah mengenai tahapan dari analisis stakeholder. Yang pertama adalah identifikasi kapasitas, yang kedua identifikasi kelompok prioritas, dan yang ketiga adalah identifikasi dari partisipasi. Identifikasi yang pertama adalah identifikasi kapasitas, maksudnya adalah identifikasi dulu analisis stakeholdernya ini bisa makro atau mikro, atau lokal, regional, nasional, atau internasional. Identifikasi yang kedua adalah dari kelompok prioritas, yaitu dengan melihat kepentingan dan pengaruhnya. Identifikasi yang terakhir adalah identifikasi partisipasi, bisa dengan FGD, PRA, brainstorming, anjang sana, ataupun koordinasi. Dan selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai kategori dari stakeholder. Yang pertama pastinya adalah primer. Primer maksudnya di sini adalah yang berkaitan langsung dengan kebijakan, program, proyek, ataupun keadaan yang ada. Yang kedua adalah sekunder. Ini tidak terkait langsung dengan keadaan yang ada, tapi memiliki concern yang sama. Yang ketiga adalah stakeholder kunci, yaitu stakeholder eksekutif yang berkaitan dengan legislasi. Selanjutnya adalah stakeholder internal, yaitu unsur-unsur di dalam organisasi, kebijakan, program, atau proyek yang sedang berlangsung. Dan yang terakhir adalah yang berlawanan dengan internal, yaitu eksternal, yaitu pihak-pihak di luar organisasi atau program atau proyek yang saat itu sedang berlangsung. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai preferensi, pengaruh, dan kepentingan dari stakeholder, yaitu dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Promoters ini yang memiliki pengaruh dan kepentingan yang sama-sama besar. Dan yang kedua adalah defenders, yaitu yang memiliki pengaruh kecil tapi memiliki kepentingan yang besar. Yang ketiga adalah latents, yaitu yang memiliki pengaruh besar tapi memiliki kepentingan yang kecil.
Dan yang keempat, yang terakhir adalah apatetik, yaitu yang memiliki pengaruh dan kepentingannya. Nah, itu tadi adalah penjelasan terakhir dari analisis stakeholder. Semoga dengan video ringkas ini teman-teman akan lebih mengerti dan lebih memahami apa itu analisis stakeholder, bagaimana mengidentifikasinya, dan pembagian dari preferensi, kepentingan, dan pengaruhnya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman jadi lebih mengerti mengenai analisis stakeholder. Terima kasih buat semua teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.